video kami. Di awal video kami akan membuka dengan sebuah kutipan bijak yang dari Mahatma Gandhi, yang ia berkata, "The future depends on what you do today." Yang artinya, masa depan bergantung apa yang kamu lakukan hari ini. Kutipan ini sangat relevan pada judul kita yang berkaitan dengan SCP dan korupsi e-procurement. Karena di sini kami akan menjelaskan pengertian, implementasi, contoh yang akan membuat kalian menciptakan kehidupan yang transparansi pada ekonomi kita. Kami berasal dari kelas 3A Administrasi Publik dengan mata kuliah Governance Digital dengan dosen pengampuh Bu Alfia Rizky SIR MAP. Di sini saya akan menjelaskan pengertian e-procurement. E-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik yang melibatkan penggunaan ICT atau teknologi informasi komunikasi dalam proses pengadaannya. ICT berperan penting dalam e-procurement dengan efisiensi yang lebih tinggi, mulai dari pengolahan data hingga transaksi online. Korupsi dalam konteks e-procurement. Korupsi dalam e-procurement mencakup praktik-praktik ilegal atau tidak etis, seperti kolusi, suap, atau manipulasi data yang dapat merusak integritas proses pengadaan secara elektronik. Teknologi pencegahan korupsi dalam e-procurement. Penerapan teknologi seperti sistem pelaporan terintegrasi analisis data dan mekanisme keamanan digital dapat membantu mengurangi resiko korupsi dalam e-procurement. Implementasi prinsip-prinsip etika dalam pengadaan elektronik. Yang pertama ada keterbukaan dan transparansi. Ketiga pentingnya menjaga kejelasan dan keterbukaan dalam setiap langkah proses pengadaan. Yang kedua ada pertanggungjawaban dan integritas dalam memastikan setiap tindakan dan keputusan dalam e-procurement didasarkan pada integritas dan pertanggungjawaban. Yang ketiga ada keadilan dan kompetisi yang sehat untuk memastikan bahwa setiap pihak memperoleh kesempatan yang sama dan terhindar dari praktik-praktik korupsi dalam lingkup pengadaan elektronik. Untuk pencegahan korupsi dalam e-procurement, dalam kesadaran akan resiko korupsi, penerapan prinsip transparansi, integritas, serta penegak hukum yang kuat merupakan upaya pencegahan yang penting dalam konteks e-procurement. Aduh, belang banget ini mukanya. Gimana ya untuk memutihkannya seperti semula? Ada apa? Ini lo belang di muka aku, gimana ya cara Oh ngilanginnya? tenang, aku ada solusinya. Jadi gini, kita bisa melihat produk dengan aplikasi. Oh, jadi ini produk yang bisa untuk Iya, menghilangkan belang di produk mukaku untuk mencerahkan ini. muka juga ada tahu. Gimana ya cara pemesanannya? Pertama kita pilih dulu produknya. Ini produk yang akan kita beli. Cara pemesanannya seperti ini. Gampang kan? A few moments later. Ini paket aku ya? Oke. Baik. Terima kasih ya. Wah, cepet banget datangnya. Aku cobain deh. Wah, jadi ini produknya. Kayaknya aku tidur dulu deh biar besok pagi langsung mencerah. 24 hours later. Wah, lihat muka aku deh. Gimana ya? Hah? Kok jadi merah-merah gini sih? Hei,
Kenapa muka Hah? aku jadi merah-merah Kenapa bisa begini? seperti itu? Ini pasti Aku karena tidak produk tahu. kamu kan? Aku Tolong tidak salah refund barang pilih yang deh. semalam kita Jadi beli. gimana? Apa harus aku refund dan telepon kurirnya? Telepon kurirnya. Ya. Halo, dengan kurir. Di sini kami akan merefund barang yang telah kami beli. Apakah bisa? Halo, maaf, produk yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Iya, maaf ya. Melalui skenario yang dialami oleh Askia dalam pembelian produk kecantikan secara daring, tergambar jelas betapa pentingnya langkah-langkah pencegahan bagi konsumen dalam menghadapi resiko di ranah e-commerce, khususnya di dalam e-procurement. Ketidaksesuaian antara janji produk dan produk yang diterima Askia merupakan contoh nyata bagaimana klaim kualitas tinggi dari toko daring sering sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ditambah lagi kebingungan dan kesulitan dalam melakukan pengembalian produk serta ketidakresponan sifat penjual menambah beban Askia bukan hanya secara finansial tetapi juga secara emosional. Dampak dari pengalaman negatif ini tidak hanya dirasakan secara individu oleh Askia tetapi juga membawa dampak lebih luas dalam kepercayaan konsumen terhadap praktik e-commerce secara keseluruhan, hingga kepercayaan pada toko daring tertentu dan keraguan terhadap transaksi online bisa menjadi hal merugikan bagi keseluruhan ekosistem e-commerce. Untuk mengurangi resiko dan menjaga kepercayaan, langkah-langkah pencegahan yang dirasakan seperti riset sebelum pembelian, klarifikasi kebijakan pengembalian, pertanyaan sebelum membeli, pemilihan platform yang terpercaya memainkan peran penting, kesadaran akan hak-hak konsumen, dan langkah-langkah proaktif ini dapat memberi perlindungan lebih besar kepada konsumen dan mendorong praktik e-commerce yang lebih transparan, adil, dan terpercaya. Kita berharap bahwa pemahaman akan pentingnya langkah-langkah pencegahan ini akan memberikan arahan yang lebih baik bagi konsumen dalam menjalani pengalaman e-commerce mereka serta memacu perbaikan dalam standar dan etika praktik bisnis di ranah e-procurement dan e-commerce secara luas. Dalam era di mana teknologi informasi dan komunikasi ICT menjadi inti dari kemajuan bisnis dan pemerintahan, perlu diakui bahwa kekuatan teknologi juga membawa tantangan tersendiri. E-procurement, meskipun mempercepat efisiensi dan transparansi, juga menghadapi ancaman korupsi yang perlu kita perangi bersama. Sebagaimana Edward Abbey pernah berkata, society is like a stew. If you don't stir it up every once in a while, then a layer of scum floats to the top. Mari kita bersama-sama mencampur aduk kita dengan inovasi, pengawasan, dan kejujuran. Kita memiliki kekuatan dalam tangan kita dengan ICT yang cerdas dan tindakan yang jujur untuk menghadirkan transparansi dan akuntabilitas dalam e-procurement. Terima kasih. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Faira. Di sini saya akan memperkenalkan. Selanjutnya kami akan saya. Assalamualaikum teman-teman. Hai semua. Selamat datang di video kami. Di sini saya akan peran ICT dan e-procurement sangat penting dalam e-procurement karena melibatkan Allah dah kesadaran akan jatuh cinta, namun sayang tak sempat berkenalan dengan